illallah, la ilaha 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 illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ringkas yang kita muliakan guru pimpinan kita, mursyid kita, muallim kita, semoga Allah limpah-limpahkan juga kepada beliau kasih sayang Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita muliakan wali kita, kemudian orang tua kita Bapak Hamzah Husain, keturunan dari Sayyidina Ali. Kemudian guru kita Bapak Tengku Abi Ari Mukhtar. Kemudian Buya Munawar atau Munawir. Saya lebih senang menyebut beliau Munawir. Guru saya Munawir, pengarang kamus bahasa Arab Al-Munawir. Tapi tak apa. Kemudian Buya apa ini? Buya Mukhtar, Buya pilihan. Ya. Ketua MPTTI Kepri Tengku Iswandi, tuan guru kita bersama. Kecil tak saya sebutkan nama, panggil tak terimbaukan, yang besar tak terimbaukan gelar. Semuanya semoga dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu kita sekarang sudah jam 10:10. Saya tidak seperti biasa mungkin menyampaikan taklim. Kita ringkaskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Judul kajian dan makalah yang disuguhkan oleh abuya kita adalah aqidah wa haqiqah. Yang pertama kita luruskan bacaannya dulu. Bacanya ain ya, aqidah. Bukan akidah, bukan aqidah, tapi ain, aqidah. Terambil dari kata aqada ya'qudu uqdatan aqidatan. Artinya adalah buhul, simpul dalam arti terminologi. Dalam arti etimologi, dalam arti terminologi Islam, aqidah itu adalah keyakinan yang bersumber dari dalil. Kalau orang bertanya kepada kita, aqidah itu apa? Keyakinan yang ada di dalam hati, yang diolah oleh akal. Keyakinan itu bersumberkan dalil-dalil akal. Umpama ini akidah namanya. Yakin kita bahwa Allah itu ada, dalilnya atau buktinya ada alam, istidlalnya atau argumentasinya tak mungkin ada alam tanpa ada yang mencipta, maka pasti ada pencipta. Itu namanya argumentasi. Dalam bahasa ilmu tauhid disebut dengan istidlal.
dalil ada Allah adalah ada alam. Bagaimana cara istidlalnya atau argumentasinya? Tidak mungkin ada alam tanpa ada yang mencipta, maka pasti ada yang mencipta. Itu namanya akidah, keyakinan di dalam hati juga, bukan dalam kepala, tetapi keyakinan yang diolah oleh otak, oleh pikiran, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi. Itu namanya akidah. Akidah itu mencakup persoalan yang disebut dengan 6 ma'mun bih. 6 ma'mun bih itu artinya 6 materi yang diimani. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kitab, yang keempat nabi, yang kelima hari akhirat, yang keenam qada dan qadar. Itu namanya al-ma'mun bih, materi yang akan diimani atau sasaran iman. Oleh kita disebut dengan rukun iman, boleh aja itu. Jadi itu rukun iman. Nah, maka akidah disebut juga dengan orang yang berakidah, orang yang berkeyakinan, keyakinan yang jazim. Di sini disebutkan keyakinan yang putus. Nah, maksudnya keyakinan yang pasti, tidak dapat dinego lagi, diyakini oleh akal sehat bahwa Allah ada. Ada Allah itu bagaimana? Ada Allah itu terdahulu, artinya terdahulu, adanya tak berawal, qidam. Ada Allah itu bagaimana? Adanya baqa, kekal abadi, tak berakhir, karena Allah lah zat yang akhir. Ada Allah itu bagaimana? Qiyamuhu binafsi, bukan qiyamuhu bighairi. Apa tuh qiyamuhu binafsi? Berdiri sendiri. Dia bukan dicipta, karena dia zat pencipta. Dia bukan berada di satu tempat yang akan ada dia di tempat itu. Sebagaimana adanya ruh dalam satu tubuh. Di mana letaknya ruh? Ruh letaknya dalam tubuh. Apakah Tuhan itu ruh? Bukan. Maka dia itulah, dia tidak bertempat. Jika ditanya dalam ilmu akidah, Allah itu adalah zat yang bersifat, bukan roh yang bertempat. Ada Allah itu eksistensi, ada Allah itu mukhalafah lil hawadis, tak serupa dengan yang diciptakannya, tak ada keserupaan. Maka oleh karena tidak ada keserupaan Allah dengan sesuatu, itulah kita dalam mengingat Allah disuruh menyebut nama. Nama tak akan berpisah dengan yang zat yang bernama. Jika disebut Allah, diyakini di dalam hati bahwa Allah itu zat yang pasti ada, yang tak serupa dengan apapun, yang maha mendengar, maha melihat. Hanya itu kekuatan manusia mengingat Allah. Maka bergeraklah nyawa, nyawa yang ada di dalam tubuh, nyawa berzikir kepada Allah. Hilanglah kalimah, terbitlah nur. Hilanglah nur, bangkitlah cahaya, cahaya yang abadi. Itulah yang disebut dengan la maujud bihaq illallah. Tidak ada zat yang ada sebenarnya, yang ada hanyalah Allah. Ini yang disebut dengan akidah. Dilanjutkan kajian tentang akidah, maka dikaji kembali sifat Allah yang wajib baginya, sifat Allah yang mustahil baginya, dan sifat Allah yang harus baginya. Disebut dengan akidah yang 50. Ini adalah ajaran mubtadi atau ibtidaiyah, ajaran untuk anak SD seharusnya, orang yang baru-baru beragama. Nah, kemudian setelah orang berkeyakinan, keyakinan yang timbul dari akal dan diolah dengan otak, biasanya itu sulit dirasa. Gini, orang tak ada yang tak yakin Allah melihat. Orang tak ada yang tak beriktikad Allah mendengar. Tetapi sangat sulit orang bisa merasa bahwa dia didengar Allah. Dan sangat berat dan sulit orang merasa bahwa dia digerakkan Allah. Dan susahlah kita merasa bahwa kita sedang diperhatikan Allah.
maka rasa itu adalah keyakinan yang paling dalam. Keyakinan yang paling dalam itu tidak dapat diperoleh dengan cara membaca kajian tauhid yang disebut dengan tauhid akidah atau tauhid kalami. Satu, dalam ajaran Islam ada setidaknya 4 langkah untuk mendapatkan Allah, untuk merasakan hadirnya Allah, dan untuk mencari wujud Allah. Langkah pertama, menyempurnakan syariat. Langkah kedua, mengamalkan thariqat. Langkah ketiga, merasakan hakikat. Langkah kelima, itulah yang bermakrifat. Bila mana kita beramal amal yang zahir, seumpama kita salat, puasa, zakat dan haji, maka namanya kita menjalankan syariat Islam. Bila mana kita ingin merasakan hadirnya Allah, maka kita tempuh jalan, metode, cara-cara yang disusun oleh para wali Allah, maka itu namanya adalah bertariqat. Caranya bagaimana? Diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali. Di antaranya hadis yang menjelaskan, ghammid ainaika wal sifataika wa a'li lisanaka wa qul Allah Allah. Ya Rasulullah, dullani ala zikrillah, kata Sayyidina Ali. Tunjukkan kepadaku bagaimana caranya aku agar aku ingat kepada Allah. Bagaimana cara berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah, udah aku tunjukkan bagaimana berzikir. Pagi baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 40 kali. Kan udah, selesai salat subhanallah 33, alhamdulillah 33, udah la ilaha illallah sekian, udah. Apalagi itu? Ya Rasulullah, saya ingin yang spesial. Meminta yang spesial kepada guru itu adalah sunnatullah, disenangi oleh Nabi. Maka kita disuruh pula minta yang spesial kepada guru kita. Nah, minta yang spesial apa? Kalau kamu mau minta yang spesial, datanglah ke sini. Maka itulah sebabnya kita disuruh untuk datang kepada guru, jangan guru yang kita suruh datang kepada rumah kita. Ya. Nah, disinilah letaknya Rasulullah SAW. Kalau kau ingin merasa hadirnya Allah, coba kau pejamkan matamu, coba kau tongkat lidah ke langit-langit, kau rapatkan bibirmu. Arti pejamkan mata artinya jangan lihat yang lain selain Allah. Pekakkan telinga, jangan dengar yang lain selain Allah. Tongkat lidah ke langit-langit. Satu-satu tanda kematian itu adalah lidah orang pasti tertongkat ke langit-langit. Artinya mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum kamu mati. Ketika kamu mati, kamu bertemu dengan Allah. Ketika kamu masih belum mati, maka kamu tak akan bertemu dengan Allah. Maka ketika itu kau bacalah, siapa itu engkau itu? Engkau bacalah Allah Allah. Itu salah satu metode yang disebut dengan thariqah, yang disusun oleh para wali Allah. Setelah orang mengamalkan thariqah, namanya jalan untuk bermakrifat. Maka dapatlah dia merasakan sari dari ibadah, sari dari zikir. Apa itu? Terasa kehadiran Allah. Dalam sendiri terasa diperhatikan Allah. Dalam berbicara terasa didengar Allah. Dalam berjalan terasa diperhatikan Allah. Dalam berkata terasa didengar Allah. Maka sampai orang kepada hakikat. Orang yang berhakikat itu adalah orang-orang yang apabila dia beribadah, berhadap dengan Allah, maka yang nampak oleh dia cahaya semata-mata, yaitu nur hidayah dari Allah. Petunjuk hatinya telah terbimbing. Sudah tamatkah sehingga itu? Belum. Ada satu langkah lagi. Allah akan berikan ma'rifat yang sebenarnya, yang hanya Allah yang tahu. Bagaimana cara rasanya bermakrifat dengan Allah? Apa itu? Hancur diri kita. Tak tahu kita dengan badan kita. Fana kita kepada alam. Baqa kita kepada Allah.
tetap abadi kita kepada Allah. Hilang ingatan kepada alam, tetap ingatan kepada Allah. Mati rasa kepada alam, hiduplah rasa dengan Allah. Tidak ada yang wujud yang nampak wujud Allah. Ketika itulah orang disebut dengan bermakrifat. Itu adalah finish. Jika mati orang dalam bermakrifat, haram dimakan api neraka. Ruhnya tak akan dicabut oleh malaikat, karena malaikat tidak akan mampu mencabut roh yang berzikir kepada Allah. Yang Allah lah yang akan mencabut rohnya. Maka orang akan mati dengan tersenyum kalau orang menjalankan tarikat, sehingga dia sampai kepada hakikat dan ia hidup dalam bermakrifat. Untuk mencapai rahmat yang tinggi itu bukan jalan yang penuh dengan tabur bunga di jalannya. Kita harus paham dengan struktur diri kita. Apa struktur yang diberikan Allah kepada kita untuk sampai kepada hakikat dan ma'rifat yang diperjuangkan oleh MPTTI. Hakikat dan ma'rifat. Bukan tak mempedulikan syariat dan tarikat, tetapi kita perjuangkan hakikat dan ma'rifat. Maka tarikat dan syariat dan tarikat pasti terbawa. Kalau kita berperjuangkan syariat dan tarikat, maka hakikat dan ma'rifat akan sering terlupa. Itu intinya. Maka oleh karena itu kita harus paham dulu struktur diri. Bagaimana struktur diri? Kita perhatikan. Di mana letaknya? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Semula Allah ciptakan Adam, yaitu tubuh yang kasar. Yang tubuh yang kasar ini terdiri dari 4 anasir. Apa itu 4 anasir? Ada daging. Daging bukan daging, melainkan tanah dahulunya. Allah ciptakan pula tulang. Tulang bukanlah tulang, melainkan air dahulunya. Allah ciptakan di dalam tubuh kita ini ada urat. Urat bukanlah urat, melainkan angin dahulunya. Allah ciptakan darah pada tubuh kita. Darah bukanlah darah, melainkan api dahulunya. Artinya, asal penciptaan 7 manusia dari 4 anasir. Apa itu? Air, api, angin, dan tanah. Dari mana asalnya api? Dari puncak Nur Muhammad. Dari mana asalnya angin? Dari dada Nur Muhammad. Dari mana asalnya air? Dari pusar Nur Muhammad. Dari mana asalnya tanah? Dari kaki Nur Muhammad. Sebenarnya tubuh yang kasar ini adalah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Itulah Nur Allah. Ini siapa sebenarnya? Allah semata-mata. Bukan Allah, milik Allah semata-mata. Maka jika dia mati, tanah kembali kepada tanah. Dalam pandangan syariat, di hakikat ia kembali kepada Allah. Dalam tubuh yang kasar, Allah berikan spirit, bahasa Inggrisnya. Apa itu spirit? Yaitu panca indera dan rasa. Panca indera dan rasa dalam bahasa orang Kulon namanya spirit. Ketika kapan spirit itu diberikan oleh Allah? Ketika soul dimasukkan atau ruh dimasukkan. Agak intelektual lah kita malam ini dikit. Seketika ruh dimasukkan, spirit yang ada di tubuh ini akan berfungsi. Apa itu? Ada rasa, ada periksa, dan ada perasaan. Kita simpulkan kepada 2 perkara saja agar mudah memahami. Rasa bertumpak-tumpak di dalam badan. Kalau rasa indah terletak di mata, rasa merdu terletak di telinga, rasa harum dan busuk terletak di hidung, rasa manis dan asam terletak di lidah, rasa halus dan kasar terletak di kulit, rasa sakit ketika ditinggalkan kawan, rasa senang kalau dipuji oleh orang, rasa bangga kalau memperoleh sesuatu, rasa hebat kalau dipuji dan diagungkan orang, rasa yang disebut dengan perasaan itu, rasa dan perasaan. Bila mana masuk ruh ke badan, maka bangkitlah spirit itu menyatu dengan tubuh. Spirit itu yang disebut dengan jiwa.
nafsu bahasa Arabnya. Ini harus paham ya. Kapan itu ada? Ketika ruh, soul masuk ke dalam tubuh. Tubuh dimasuki oleh ruh, ditiupkan oleh Allah ruh, maka ruh itu mempunyai sifat. Sifatnya sifat Tuhan. Ini agak tinggi kaji dikit. Ruh dimasukkan ke dalam tubuh, mempunyai sifat. Sifatnya disebut dengan sifat Tuhan. Apa itu sifat Tuhan? Kudrat ada pada tubuh, iradat ada pada kita, melihat ada pada kita, mendengar ada pada kita, berilmu ada pada kita, berbicara ada pada kita. Maka bila mana kita bisa melihat, tanda ada melihat ada pada kita. Jika bisa kita mendengar, tandanya ada mendengar pada kita. Jika kita bisa mengetahui membedakan halal dengan haram, tandanya ilmu ada pada kita. Jika kita bisa bergerak, tandanya hidup ada pada kita. Jika kita bisa berbicara, tandanya kalam ada pada kita. Baik kudrat ataupun iradat, baik sama ataupun basar, baik kalam ataupun ilmu ataupun hayat. 7 sifat ma'ani ada pada kita. Itulah sifat tubuh yang halus, atau disebut dengan sifat daripada ruh yang masuk ke badan ini. Sifat ruh yang masuk ke badan ini bila menyatu dengan spirit, jiwa manusia, disebut dengan nyawa pada kita. You know? Yes. Apabila ini sudah duduk dalam diri kita, maka kita bisa mengendalikan diri. Kita tahu siapa diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang tahu dengan dirinya, pasti tahu dia dengan Allah. Diperiksalah sifat Tuhan yang ada pada kita. Ternyata sifat Tuhan ini tidak mungkin diberikan. Kalau diberikan tentu menjadi milik bagi kita. Ternyata kalau Allah mau membutakan mata, tak bisa kita menstop Allah butakan mata kita. Kalau Allah jadikan belo pada lidah kita atau telok, apa itu bahasa Indonesianya? Ya belo ya. Isu. Tak bisa gitu, apa tuh? Cadel atau apa? Tak bisa kita stop. Kalau Allah berikan lemah kepada kita, hilanglah kudrat kita. Kalau memang itu diberikan Allah, menandakan bukanlah. Tak mungkin itu. Kenapa? Kenapa Allah sudah berikan ambil kembali? Mungkinkah ini dititipkan? Tak mungkin juga. Mungkinkah ini dipinjamkan? Tak mungkin juga. Pinjam duit kepada Bapak Hamzah Hussein 100 juta. Tak ada ini pesantren punya duit. Contoh aja ini. Contoh aja ini. Ini contoh aja. Sudah sebulan kita berjanji. Datang kita kepada beliau, Pak Hamzah. Iya, kami tahu Pak Hamzah orang mulia. Sudah kami usahakan duit di pesantren, tak dapat, bolehlah kami untuk ngundur bulan besok bayar. Beliau orang baik, orang mulia. Jangankan sebulan Buya, setahun pun Buya bayar, tahun besok tak apa-apa Buya. Kalau tak mampu nanti bayar, ambil aja lah. Itu dengan Pak Hamzah, kok konon dengan Allah. Tetapi kalau Allah katakan iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal tak bisa dipercepat, diperlembat walaupun sesaat. Menandakan ini bukan barang pinjaman. Ini adalah titipan istimewa. Titipan yang boleh kita nikmat. Allah berikan kudrat kepada kita. Pakailah kudrat itu. Kudratku kau pakai, kau ambil manfaatnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kau gunakan kudratku, kata Allah. Kalau buahnya baik, untungnya untukmu, masuklah kamu ke dalam surga. Kalau kamu gunakan kudratku untuk yang jahat, masuklah kamu ke dalam neraka. Yang kudrat punyaku. Wa fil haqiqah, kudrat punya Allah, iradat yang ada pada kita punya Allah, sama dan basar yang ada pada kita punya Allah. Ini hanyalah tidak lain amanah dari Allah saja. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, bila mana setelah kita kembalikan ini kepada Allah semua dan kita sadari tentang diri kita, maka menjalankan syariat, tarikat, hakikat dan makrifat itu bisa jalan itu. Umpama kata guru, sekarang kamu zikirlah di dalam alam syariat. Bagaimana dalam syariat? Kau hadapkanlah tubuhmu nih, duduklah rapi-rapi, tawaruklah sebelah kiri, kata guru.
Kalau kamu membaca la ilaha illallah, bersilahlah kamu, udah suruhlah tawaruk sebelah kiri, mutar kaki ke kiri, udah dilengahkan kepala ke dada kiri. Ini namanya jalan cara. Coba hadapkan tubuhmu kepada Allah, perhatianmu kepada Allah, rasakan Allah sedang melihatmu. Allah yang zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai'un. Maka ini namanya zikir pada syariat. Kemudian coba, kata guru kepada kita, kau cobalah berzikir lagi, lanjutkan. Apa zikir yang dikerjakan? Engkau hilangkanlah itu rasa hatimu, tetap engkau ingat kepada Allah. Seraya kau pandang kalimah, sehingga kalimah semata-mata bergerak dengan sendirinya. Nyawa padamu menyebut Allah semata-mata. Berdenyut, bukan ah, bukan ih. Dia ah, itulah ih. Ini agak kajinya agak spesial ini. Pak Widodo yang ngerti ini. Karena zikir ruh itu ah atau ih atau tapi dia bukan ah, dia bukan i, dan dia bukan tetapi apa? Jika disimpul kalimat itu la ilaha illallah semata-mata. Apabila ini ruh orang berzikir, maka zikir orang pada syariat. Lanjut terus, hilang kalimah, bangkitlah nur. Itulah nur dari tak berbatas antara masyrik sampai maghrib. Rasa ada pada kita. Apa itu rasa? Itulah zikir pada hakikat. Hilang kalimah, hilanglah nur, orang kembali sesuatu kepada asalnya, maka orang tetap dengan Allah, hancur halam pada kepada Allah. Allah tanazul kepadanya. Dia adalah orang pun ulama menyesatkan. Jika abuya kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili, kenapa abuya kita disesatkan? Lu yang sesat. Itu. Tak seorang ulama yang menyesatkan Syekh Abdul Karim Al-Jili. Tak seorang ulama yang mengatakan bahwa kitab Insan Kamil itu kitab sesat. Tak seorang ulama pun mengatakan begitu. Kalau guru kita mengatakan dan membenarkan pendapat Syekh Abdul Karim Al-Jili, kenapa Anda sesatkan? Anda yang sesat atau kami? Itu. Maka ini yang harus kita pahami baik-baik. Bila ini faham, duduk pengertian untuk mendapatkan rasa itu gimana? Cukupkah dengan belajar tauhid, belajar? Enggak. Mayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah, kata Allah. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Apa itu amalan soleh? Amalan yang soleh itu apa? Amalan zahiran wa batinan. Untuk apa orang takbir angkat tangan Allahu Akbar? Ketika dia angkat tangannya membaca Allahu Akbar, yang terasa oleh dirinya dia yang akbar. Tetapi tidak bisa dia merubah dirinya untuk hilang kesombongan padanya, karena dia tidak mempelajari ilmu yang bisa menghilangkan kesombongan. Hanya zikrullah lah yang akan bisa, satu-satunya cara untuk bisa merubah perilaku jahat pada kita, perilaku syirik pada kita, perilaku munafik pada kita, perilaku membanggakan diri pada kita, perilaku mencari tuah bagi kita. Ini akan hilang. Kapan? Apabila kita menjalankan zikrullah dengan baik. Zikrullah dengan baik itu adalah zikrullah yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, bersambung-sambung sampai hari ini. Jangan zikir sembarang zikir. Orang belum sampai kepada Allah, kita belajar zikir kepada orang itu. Apa yang terjadi? Dia bawa kita ke hilir dan kemudi, tak tahu ujung pangkal, entah kemana kita akan sampainya. Maka pastilah man la mursyidalahu fasyaitanu mursidu. Siapa yang mengamalkan amalan hakikat tetapi tak bermursyid, maka dapat dipastikan yang menjadi mursyidnya adalah syaitan. Maka cepatlah kita ambil thariqah. Setidaknya kita masuk ke dalam gerbong Syah Bahauddin Naqsyabandi.
gerbongnya guru kita, gerbongnya Tariqah Naqsyabandi. Kenapa harus begitu? Karena ini sangat rentan, licin jalannya. Tariqat itu jalannya licin, sedikit aja bisa tersesat kita. Tak kita tempuh, ini sangat penting. Itu barangkali. Kemudian yang terakhir, yang i'tiqad atau akidah tadi ada dibagi menjadi 3. Menurut saya bukan dibagi menjadi 3 ya, tetapi yang i'tiqad dan akidah yang masyhur yang ada dalam Islam, yang ia mengaku sebagai yang i'tiqad Islam, setidaknya ada 3. Jumlahnya sangat banyak ya, bercabang-cabang. Ada, saya punya buku namanya Al-Firaq Al-Kalamiyah, cabang-cabang dalam, tapi cabang besarnya 2. Yang pertama disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesuai dengan ajaran sunnah. Apa itu ajaran sunnah? Nabi Muhammad dan wal Jamaah, dan 3 ulama pada kurun pertama. Itu namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua ada akidah orang Mu'tazilah atau Qadariyah. Apa itu akidah orang Mu'tazilah atau orang Qadariyah? Orang Mu'tazilah dan Qadariyah meyakini seyakin-yakinnya setelah Allah memberikan kudrat atau qadar kepadanya, kudrat kepadanya, itu menjadi milik baginya dan tidak ada hubungan dia dengan Allah lagi. Maka orang Mu'tazilah itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Dia tak peduli dengan Allah lagi, dia andalkan akal aja. Bahasa sekarangnya orang Mu'tazilah itu adalah orang apa namanya? Orientalis, apa itu yang mengandalkan akal ini? Bukan. Orang yang mengandalkan logika aja. Orang yang mengandalkan akal semata saja, tidak menyandarkan lagi diri kepada Allah. Kalau falsafah berpikir secara radikal. Jadi orang filsafat itu orang berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam, tak dilandasi dengan Allah, itu namanya falsafat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan Jabbariyah. Jabbariyah itu jabbara yujabbiru tajbir, itu artinya paksaan, memaksa. Kan wajiburni ya, ya Allah paksa aku untuk berbuat taat, kan itu. Kuatkan aku untuk berbuat taat. Jabbar ya, jabbar. Orang yang berakidah jabbar siapa? Orang yang berkeyakinan bahwa dia dipaksa oleh Allah. Qada dan qadar Allah itu sudah pasti. Oleh karena itu tak perlu kita berusaha. Apapun usaha kita tak akan merubah. Oleh karena itu orang Jabbariyah tak pernah berusaha. Orang Qadariyah, orang Jabbariyah, orang Qadariyah bukan Qadiriyah ya. Kalau Qadiriyah nama tariqat. Qadariyah. Qadariyah itu apa? Orang yang berkeyakinan 100% setelah Allah berikan kudrat kepadanya, itu menjadi milik baginya, tak ada urusan dengan Allah. Orang Jabbariyah, dia tak mengatakan tidak ada apa-apa dia. Saya ini ditentukan, dikendalikan oleh Allah. Nah, orang akidah Jabbariyah ini berbahaya. Dia menganggap kalau dia berzina, bukan dia yang berzina, Allah yang berzina. Jabbariyah itu. Cerita orang Jabbariyah ini ingat sekali saya. Pencuri jeruk di rumah di kampung saya, benar. Dia datang ke kebun, dicurilah jeruk nih. Yang dicurinya jeruk Pak Samsul, bukan Samsul di sini. Ya, begitu dicurinya jeruk, datang Pak Samsul. Hei preman, kenapa kamu curi jeruk saya? Hei Pak Samsul, jeruk tumbuh di bumi Allah dan ditanam oleh bapak. Bapak itu milik Allah. Kudrat yang menanam, bapak yang berkudrat, kudrat punya Allah. Tak ada urusannya dengan bapak, ditumbuhkan oleh Allah. Maka ini namanya dari Allah, kembali kepada Allah. Saya kan juga Allah, dimakannya jeruk orang. Marah Pak Samsul, ambilnya kayu, ketok kepala orang itu. Tok, kenapa kau pukul aku? Nah, kau kan katakan begitu tadi ini. Ini gebukan punya Allah. Saya memukul kamu juga punya Allah. Kamu juga punya Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Nah, ini cerita orang Jabbariyah.
Ya, kacau. Semuanya Allah aja, itu namanya faham jabbar ya. Apa namanya? Terhindar kita dari dua faham yang sesat ini. Tapi faham yang benar itu adalah muqaranah af'al makhluk, af'al insan, muqaranah af'al insan bi fi'lillah, bi qudratillah. Besertaan kudrat usaha manusia dengan kehendak Allah. Ketika kita minum, Allah datangkan lepas dahaga. Ketika api, kita dekatkan dengan yang api, dengan yang kering didatangkan bakar. Ketika pisau meleset ke tangan kita, Allah datangkan luka. Yang melukai bukan pisau, Allah. Yang membakar bukan api, tetapi Allah. Yang mengenyangkan bukan nasi, tetapi Allah. Kapan? Ketika Allah, ketika kita makan, ada saham kita, yaitu usaha. Walaupun usaha tak menentukan. Maka dalam persoalan Ahlussunnah wal Jamaah, seolah-olah Ahlussunnah wal Jamaah pada hakikatnya dia Jabariyah, pada syariatnya dia Qadariyah. Ya. Itulah yang disebut dengan faham mutawassit, faham yang di tengah. Maka orang Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang hukum sebab akibat. Ada usaha, ada kaya. Tapi ada pula usaha tidak ada kaya. Wali, saya tanya, Wali berusaha untuk kaya? Berusaha. Kaya enggak? Enggak. Enggak kaya-kaya nih, berusaha juga. Pak Hamzah berusaha untuk kaya? Berusaha. Kaya enggak? Kaya. Ini contoh. Contoh aja. Tengku Hamba tak berusaha pagi dan petang. Tidak berusaha, akhirnya dia miskin. Saya berusaha, miskin juga. Tidak berusaha, miskin, tidak kaya. Ada pula orang tidak berusaha, kaya juga. Dapat durian runtuh, dapat nikah dengan janda kaya. Kaya juga. Iya kan? Maka oleh karena itu tak perlulah kita repot-repot urusan dunia ini. Kalau sudah datang kaya itu, yang penting kita kerjakan urusan kita. Apa itu? Menyempurnakan ikhtiar. Urusan kita itu masalah kita mau kaya, mau miskin, itu urusan Allah. Yang penting kita sempurnakan ikhtiar. Masalah besar ini MPTT atau tak besar itu urusan Allah. Yang penting kita berjuang di jalan Allah. Kita berusaha setiap hari. Kita sempurnakan ikhtiar kita. Udah, hasilnya terserah Allah. Kita tak pernah disuruh oleh Allah untuk berhasil, tapi kita disuruh oleh Allah untuk berjuang. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan bersama masalah kita di malam ini oleh guru kita bersama, dan kita berikan kesempatan untuk 3 orang penanya tentang makalah ini, karena setelah ini kita akan masuk ke